7 orang korban robohnya kubah Masjid Ittifaqul hingga kini masih dirawat rumah sakit, termasuk 1 orang bocah yang jadi korban hilang terakhir ditemukan. Masjid pun kini ditutup untuk evaluasi dan penyelidikan penyebab robohnya kubah masjid yang berusia 30 tahun ini. Jemaah Masjid Ittifaqul di Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan robohnya kubah masjid saat sholat tarawih Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 14 orang terluka. Seluruh korban yang mengalami luka ringan dan berat langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Termasuk seorang bocah berusia 10 tahun menjadi korban dan ditemukan tertimbun reruntuhan. Bocah itu bernama Adil Pratama Mandala, merupakan korban terakhir yang ditemukan di reruntuhan setelah sempat dinyatakan hilang. Adil kala itu ditemukan dalam kondisi lemas. Saat ini sang bocah masih dirawat karena mengalami luka pada bagian kepala dan dahi akibat benturan keras. Sebenarnya sudah tidak ditahu, artinya korban sudah selesai, sudah diangkat, pencarian sudah selesai, tapi ada yang informasikan bahwa masih ada satu anak-anak kecil yang tertimbun, akhirnya digali, didapat lagi anak. Kini 7 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari. Ketujuh korban semuanya mengalami luka pada bagian kepala. 1 dari 7 korban juga akan menjalani operasi di bagian kaki karena patah. Sementara yang dirawat di sini saat ini adalah 7 orang. Tapi kami prediksi yang 6 orang nanti apabila sampai besok tidak ada perkembangan yang lebih serius, artinya ada perkembangan bagus, kami bisa pulangkan. Rata-rata mereka mengalami luka apa? Betul, rata-rata mereka mengalami luka di kepala dan di punggung. Selanjutnya, para korban akan menjalani observasi untuk mengetahui tingkat luka yang dialami korban. Sementara para korban hingga kini juga masih mengalami trauma. Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto menyebut penyebab robohnya kubah masjid yang telah berusia 30 tahun ini. Apakah faktor usia? Belum tahu. Ini nanti kan ada kepolisian, ada tim teknis. Besok kita akan segera nilai selidiki itu apa penyebabnya. Tapi yang jelas umurnya itu adalah sekitar 30 tahun ya. Masjid Ittifaqul Jamaah terpaksa ditutup sementara untuk evaluasi struktur bangunan dan penyelidikan penyebab runtuhnya kubah. Jemaah yang akan tarawih selama Ramadan akan dibangunkan tenda sementara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kepolisian sektor Ujung Tanah akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum soal penyebab ambruknya kubah Masjid Ittifaqul Jamaah di Jalan Barukang, 1 Makassar. Polisi menyebut masih menunggu hasil investigasi Dinas PU soal kelayakan konstruksi bangunan. Selain itu, polisi juga telah mengambil sampel reruntuhan kubah yang roboh. Warga bersama aparat kepolisian dan TNI telah mendirikan tenda sementara untuk digunakan sholat berjemaah. Kejadian untuk Polsek Ujung Tanah, kami dari awal kejadian kami sudah standby-kan anggota untuk melakukan pengamanan di area masjid bersama-sama dengan satuan samping dari Koramil. Untuk hasil kami belum bisa pastikan karena yang punya kewenangan juga tadi adalah dari Dinas PU Kota Makassar. Ya, kita sambil menunggu hasil, kami juga berkoordinasi. Ya, kami berkoordinasi dari segi penyelidikan, kami berkoordinasi nanti dengan Dinas PU. Lebih lengkap soal kondisi korban kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, bagaimana kondisi korban luka yang saat ini masih dirawat? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk saat ini dari 14 orang korban yang merupakan korban dari runtuhnya atau rubuhnya kubah Masjid Ittifaqul Jamaah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 7 orang masih dirawat di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 7 orang korban ini, 6 orang diantaranya merupakan orang dewasa dan 1 orang diantaranya merupakan bocah berusia 10 tahun.
Sebelumnya, saudara, bocah berusia 10 tahun ini sempat tidak termonitor, dikabarkan terkubur di dalam reruntuhan kubah dan juga merupakan orang terakhir yang diselamatkan. Seperti itu, saudara. Namun kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit, kemudian untungnya ditemukan tidak ada cedera serius, namun korban mengalami luka dan juga lecet di bagian kepala dan juga punggung, saudara. Selain itu, saudara, satu orang korban lainnya atas nama Akbar dengan korban berusia 40 tahun ini sebelumnya mengalami patah tulang di bagian ruas jemari kaki di bagian kiri, saudara, dan juga dari pihak rumah sakit akan melakukan tindakan berupa operasi yang rencananya dilakukan hari ini, dan tadi pagi, saudara, sudah dilakukan operasi berjalan dengan lancar dan hingga saat ini observasi masih terus dilakukan. Sedangkan untuk 6 orang lainnya, saudara, sebagian besar mengalami luka dan juga lecet di bagian kepala dan punggung, dan masih dari pihak rumah sakit masih akan terus dilakukan observasi selama 2 hari ke depan, dan jika misalnya tidak ada keluhan lebih lanjut, pasien kemudian akan dilakukan screening kesehatan dan akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Juno. Ya, Linda, untuk saat ini bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab robohnya kubah masjid? Baik, Juno dan juga saudara, untuk saat ini memang pihak penyelidikan masih terus dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ujung Tanah yang berkoordinasi dengan Dinas Prasarana Umum Kota Makassar atau Dinas PU Kota Makassar. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil investigasi dari Dinas PU Kota Makassar terkait dengan kelayakan konstruksi bangunan masjid. Apakah memang masjid ini masih layak atau sudah tidak layak untuk digunakan beribadah, seperti itu, saudara. Dan juga memang dari Masjid Ittifaqul Jamaah ini ditutup sementara, masih ada polisi dan juga TNI yang berjaga di sana untuk kemudian mencegah masuknya warga, karena memang dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di sana. Pihak kepolisian juga sebelumnya sudah mengambil sampel reruntuhan bangunan untuk kemudian diselidiki dan mencari tahu sebenarnya apa penyebab dari runtuhnya kubah Masjid Ittifaqul Jamaah di Kota Makassar ini, ya, saudara. Dan memang dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sebelumnya juga sudah memerintahkan untuk dibangunnya masjid pengganti yang terbuat dari tenda agar kemudian warga sekitar dapat tetap melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lain, saudara.